Halo teman-teman, hari ini saya akan mengganti LCD HP Oppo A31. Ini terkendala LCD-nya itu jatuh dan akhirnya pecah. Untuk pergantian LCD Oppo A31 ini menurut saya termasuk HP yang sangat enak ya. Kenapa? Karena untuk proses pembongkarannya sendiri terbilang sangat-sangat mudah. Bahkan orang yang mungkin belum pernah mengganti LCD pun akan merasa ini mudah. Jadi cocok bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mau mencoba ganti LCD ya. HP ini termasuk HP yang enak. Karena tutupnya tanpa lem, jadi bisa dibuka pakai kuku. Itu juga sangat mudah sekali. Nah, ini setelah kita buka tutupnya, kita bongkar untuk bautnya. Kita lepas di baut bagian atas saja ya, yang bawahnya nggak perlu. Untuk HP ini tergolong bautnya agak sedikit. Jadi videonya ini murni tanpa dipercepat, paling cuman di-cut ketika ada melakukan hal-hal yang nggak penting. Jadi untuk pergantian LCD HP Oppo A31 ini tergolong cepat dan mudah. LCD-nya ini sama dengan LCD Oppo A5 2020. Kalian bisa menggunakan Metu atau menggunakan OG atau Sinstar atau yang lainnya. Sebelum melakukan pergantian LCD, biasakan untuk melakukan pengetesan terlebih dahulu. Ini saya tes dulu LCD-nya sebelum dipasang. Nah, ini untuk LCD-nya tampil ya. Sekilas ketika nyala seperti ini ya, hampir mirip dengan asli bawaannya. Walaupun mungkin nggak 100%, tapi hampir 95% mendekati warna aslinya. Adapun untuk kualitas kacanya ya sudah dipastikan lebih bagus yang asli ya. Ini kita tunggu sampai masuk ke menu, lalu kita lakukan pengetesan untuk layar sentuhnya apakah normal atau tidak. Di sini saya akan melakukan pengetesan secara singkat untuk sentuhnya dan juga beberapa fungsi yang umum. Ini untuk ketikannya tergolong enak. Kemudian kita tes untuk coba digerakkan ya. Ini tergolong smooth juga, tidak macet-macet. LCD-nya insya Allah bagus. Nah, ini kita tes kameranya berfungsi, kamera depan juga berfungsi. Oke, selanjutnya kita tes suaranya. Ini saya tes untuk perekaman suara. Setelah selesai melakukan pengecekan pada beberapa fungsi yang umum, terasa normal, selanjutnya langsung kita matikan HP-nya, lalu kita lakukan pemasangan pada LCD-nya. Kita buka untuk baterainya. Ini sepertinya habis diganti ulangan, tapi kok pemasangan untuk baterainya nggak dicopot plastiknya. Ini harus dicopot ya. Nah, ini karena masih keras, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu menggunakan mesin pemanas seperti ini. Kalau kalian tidak punya, bisa menggunakan setrika atau hair dryer pelan-pelan. Ketika sudah panas, dibuka seperti ini mudah. Kalau ada yang masih nyangkut, dikasih cairan penghancur lem. Seperti itu. Ini untuk pemasangan LCD yang sebelumnya tergolong agak rapi ya. Tidak belepotan kemana-mana untuk lemnya. Ini seharusnya plastiknya juga dilepas. Kita bersihkan untuk frame-framenya dari sisa-sisa lem yang lama. Pastikan untuk pembersihan lem ini benar-benar bersih, benar-benar rapi.
Sehingga nanti ketika melakukan pemasangan LCD yang baru bisa rapat dan presisi, tidak mengganjal atau renggang di bagian pinggir-pinggirnya. Gunakan alat seperti ini, atau bisa juga menggunakan kuku jika memang dirasa lemnya tidak terlalu keras. Setelah proses pembersihan lem dipastikan benar-benar bersih dan sudah tidak ada lem yang menempel lagi, selanjutnya pemasangan untuk LCD-nya. Di sini saya menggunakan lem andalan T7000. Nah, ini kita bersihkan dulu untuk ujungnya karena ada lem lama yang mengering. Untuk peletakan lemnya pastikan supaya berhati-hati, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian setelah peletakan lem selesai, kita tunggu beberapa saat sampai lemnya sedikit melembab. Dan jangan lupa untuk plastik lapisan LCD ini dicopot. Kenapa kalau nggak dicopot? Karena di beberapa kasus bisa mengakibatkan LCD-nya cepat panas. Jadi untuk plastiknya itu dicopot. Kemudian kita paskan untuk fleksibelnya ini di bagian frame-nya. Lalu kita tunggu sekitar 5 menit ya. Ini setelah selesai proses pelembapan lem, nah, biar nggak terlalu encer ketika dipasang nggak melebar. Lanjut kita pasang untuk LCD-nya. Kalau pribadi saya pemasangan LCD itu dilihat dari bawah terlebih dahulu. Dipaskan dulu yang bawah. Kalau sudah pas dan masuk, lalu di bagian atas dirapatkan. Kemudian bagian pinggirnya ditekan pelan-pelan agar lemnya nyatu antara LCD dan juga frame tulangannya. Kemudian pasang untuk soket LCD-nya, pastikan untuk benar-benar rapat dan presisi. Kemudian sebelum pemasangan baterai, dibuka dulu untuk lapisan plastik ini. Ini seharusnya dicopot. Nggak tahu kenapa yang pergantian frame-nya nggak dicopot untuk di bagian plastiknya. Lalu baterainya dipasang, kemudian dipasang untuk penutup mesinnya. Lalu dilakukan pembautan pada HP-nya, jangan sampai ada baut yang tertinggal.
Kemudian untuk proses pemasangan tutupnya, pastikan tutupnya benar-benar bersih dari kotoran. Jangan sampai ada lem atau debu yang menempel besar-besar di bagian tutupnya, nanti bisa mengganjal. Kemudian untuk penekanan tutup ini biasakan dari belakang, jangan dari depan, karena sangat riskan untuk LCD-nya nanti malah pecah gitu. Jadi kalau tekan dari belakang, dirapatkan semua. Kemudian kita tes nyalakan HP-nya. Lalu dikareti sampai dia kering. Kalau tadi pemasangan LCD-nya, lemnya sudah agak lembab. Biasanya untuk proses pengkaretan seperti ini sejam 2 jam sudah kering untuk LCD-nya. Nggak perlu lama-lama. Nah, ini setelah selesai, saya skip videonya dan inilah hasil akhir pemasangan LCD-nya. Menurut saya ini tergolong sangat rapi. Walaupun nggak 100% rapi seperti bawaannya, namun bisa dikatakan rapi dibandingkan pemasangan-pemasangan yang mungkin belepotan. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, pinggir-pinggirnya tidak ada lem yang melebar-melebar, tinggal nanti dipasang anti gores jika mau. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.